Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tabut Nabi Sulaiman ada di Candi Borobudur. Kemarin saya telah bermain-main dalam video yang banyak pro dan kontra tentang Candi Borobudur yang merupakan hasil peninggalan Nabi Sulaiman. Hari ini akan sedikit berhubungan kembali dengan kisah masa itu, karena saya masih sangat bersemangat dalam membahas ini semua. Siapa yang pernah dengar istilah tabut? Makanan jenis apa itu? Tabut adalah salah satu kata yang sampai sekarang masih menjadi misteri yang hangat diperbincangkan oleh umat manusia di bumi. Istilah tabut merupakan salah satu rahasia terbesar. Benda keramat yang diyakini sebagai mukjizat Nabi Musa ini telah hilang. Bangsa Yahudi meyakini benda itu kini bersemayam di salah satu lokasi suci Masjid Al-Aqsa. Menurut mereka, kedatangan sang juru selamat hanya tinggal menunggu waktu dan akan gagal sama sekali jika mereka tidak berhasil mendapatkan benda yang juga mereka yakini sebagai simbol kekuasaan di muka bumi. Dalam Al-Quran, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu dan sisa daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Tabut sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah salah satu anugerah Allah kepada Bani Israel. Di dalamnya terdapat sebuah kitab suci yang berukuran 3 hasta panjang dan 2 hasta lebar. Ia mempunyai berbagai keistimewaan. Tabut tersebut boleh memberikan ketenangan dan semangat kepada siapa saja yang melihatnya. Ia mampu mengalahkan pihak lawan dalam peperangan. Sekiranya tabut itu dibawa ketika perang, sudah pasti pihak musuh akan berasa gentar dan tewas. Keberadaannya dulu begitu kuat dan sangat berpengaruh terhadap bangsa Israel semenjak peristiwa Eksodus keluar di tanah Mesir. Namun benda itu kini telah hilang ditelan masa, lenyap dari sejarah, dan tidak ada yang tahu di mana letaknya sekarang. Pertanyaannya sekarang, di mana sesungguhnya tabut keramat itu berada? Jawabannya ada di Candi Borobudur. Peninggalan Nabi Sulaiman ini memang sangat misterius. Hal ini pun dibahas epik dalam penelitian Kiai Haji Fahmi Basya, ahli matematika Islam, bahwa menurut Fahmi Basya, menurut relief-relief yang ada, memang terdapat beberapa simbol yang mengesankan dan identik dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Sebagaimana keterangan Al-Quran, pertama adalah tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Konon di dalamnya terdapat kitab Zabur, kitab Taurat, dan tongkat Nabi Musa, serta memberikan ketenangan. Pada relief yang terdapat di Candi Borobudur, tampak peti itu atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Berarti semakin memperjelas kembalinya tabut itulah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia, tampil sebagai mercusuar dunia. Kita sudah tidak sabar siapakah imam selanjutnya bangsa Indonesia.
Namun untuk mencari sebuah tabut sangatlah susah. Sejarawan, antropolog, arkeolog, ataupun ahli geologi biasanya menggunakan jejak radioaktif yang berpola radiometri serta ditambah dukungan stratigrafi untuk menentukan umur sebuah fosil atau artefak. Jika menemui jalan buntu, mereka gunakan metode alternatif lainnya seperti dendrokronologi, yaitu perhitungan lingkar pohon, atau yang lebih literatif seperti jalur lingua epigrafi, yaitu penelitian arti peninggalan tertulis dari segi bahasa. Sedang untuk kejadian yang tidak terlalu purba, mereka bisa berpegang pada tulisan ataupun kitab suci yang ditulis atau terukir pada media. Media yang dimungkinkan seperti prasasti, relief candi, daun lontar, pelepah pohon, serat kayu, dinding gua, dan lain sebagainya. Termasuk dalam pelacakan kotak tabut yang fenomenal ini, mereka melacaknya lewat tulisan dan kitab suci serta artefak pendukung lainnya. Kotak yang satu ini istimewa, tidak kalah tenarnya dengan kotak suara pemilu. Kotak tabut mempunyai berbagai nama sesuai dengan budaya setempat. Ada yang menyebutnya taboot, Ark of Covenant, tabut sakinah, atau mungkin juga berafiliasi dengan kotak Pandora. Hollywood juga cukup bersusah payah melayar lebarkan, mulai dari versi sekilas atau cameo hingga versi utama yang hilastik dan mendalam hingga berdarah-darah. Tidak ketinggalan pula dunia fiksi lembaran. Beberapa buku dan novel yang berlatar belakang kotak sakti ini terbit, seperti novel karya Zainal Fanani yang berjudul Tabut, Ark of Covenant. Kotak tabut ini telah dijelaskan dalam beberapa kitab suci agama langit, karena pada dasarnya boleh dibilang sebagai lambang negara, Child of Nation, bagi kemonarkian Israel saat itu. Tabut Sakinah juga sebagai tanda nyata dilantiknya raja pertama Israel, yaitu Tolut sang perkasa. Pembuatan tabut Sakinah menurut beberapa kitab langit didahului oleh Moses atau Musa dan Harun atau Harun. Kotak berbahan kayu ini dijelaskan dalam kitab langit berisi lempengan batu bertuliskan amanah Tuhan. Kotak tabut pada dasarnya adalah benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Kotak tabut ini tidak bisa sembarangan diwarisi. Sebagaimana pusaka-pusaka di Indonesia, kotak tabut juga mempunyai daya kesaktian, mulai dari energi anti gravitasi, nuklir, hingga kekuatan supersonik. Lebih spesifik, kotak tabut itu berisikan pecahan lauh atau batu bertulis ataupun kopian yang lebih modern, yaitu kulit atau kertas yang bertuliskan lafaz Allah.